iki Al-Ashraf Ats-Tsaniyah iku sing nganti saiki isih mempertahankan nama FAM ya. Bangsa As-Saqaf, Al-Attas, Al-Aidid, Ba'aqil, Syihab, iki Al-Ashraf Ats-Tsaniyah, pengungsi, ngene ngungsi, lari dari orang-orang Wahabi, ditolong oleh orang-orang Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwani fillah, rahimakumullah, di mana pada saat sekarang ini karena bahasa kecintaan kami, kecintaan al-faqir kepada bangsa kita Indonesia tercinta, di mana ada seseorang mengatakan orang Arab datang ke Indonesia itu adalah mengungsi. Dianggap orang Arab itu datang ke Indonesia pelarian. Bahkan menyebutkan Al-Attas, Al-Jufri, As-Syagaf, As-Syihab itu dicaci maki. Apa itu? Maka tolonglah hati-hati. Itu As-Syihab, Al-Jufri, Asy-Syagaf itu adalah dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat satu hadis sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Ini hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an Ibni Umar, an Ali bin Abi Talib, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmidzi. Rasulullah sampaikan, cintalah kalian kepada aku karena kalian mencintai Allah. Cici cinta kepada Allah harus cinta dulu kepada aku, kata Rasulullah. Wa ahibbu ahla baiti, dan cintalah kalian kepada keluargaku. Ahla bait, dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikata oleh beliau As-Syagaf itu adalah pelarian datang ke Indonesia. Maka tolonglah hati-hati, jangan sampai sembarangan mengatakan sesuatu. Yang kita takuti adalah murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau datang murkanya Allah, mau jadi apa negeri kita ini? Apalagi sekarang sudah musibah datang silih berganti. Di mana-mana datang musibah. Di setiap hari datang musibah. Apa yang akan terjadi nantinya jikalau umat Islam telah tidak suka terhadap ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kita takuti nanti Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenci kepada kita, tak suka kepada kita, kepada kita. Lalu bagaimana? Apa yang mau dihandalkan kita? Kecintaan Rasulullah bukan hanya hidup di dunia, nanti di akhirat Rasulullah masih mencintai kepada kita. Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita. Rasulullah akan mengirimkan kesefaatnya, pertolongan kepada umatnya. Di mana umat yang mencintai kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
caranya, jalannya untuk mencintai Rasulullah, cintailah keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, juga dalam satu hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu an, ahibbul arab li thalathin li'anni arabiyyun wal Qur'an arabiyyun wa kalam ahli jannah arabiyyun. Cintalah kalian kepada Arab dengan tiga, karena aku adalah orang Arab dan Al-Quran bahasanya bahasa Arab. Ahlul jannah, nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, penghuni surga bahasanya bahasa Arab. Rawahu Tabrani. Maka ikhwani fillah, saudaraku yang mengatakan orang Arab datang ke Indonesia itu mungsi, hati-hatilah berbahasa itu. Takutnya yang kita takuti bukan hanya kalian saja, tapi Allah takut menurunkan murkana kepada negeri kita ini. Subhanallah. Perlu kita ketahui, dulu Andalusia, Spanyol, di sana adalah tempatnya ulama-ulama besar, ulama-ulama yang terkenal, tapi akhirnya punah. Dikarenakan apa? Karena mereka dijauhkan kepada dzurriyyatur Rasul, dijauhkan kepada ulama, akhirnya dengan cara akal saja, sehingga mereka keluar, habis tinggal namanya di sana orang Islam di Spanyol. Maka hati-hatilah dengan kita berbahasa, ucapan, jangan menaruh kebencian kita ini. Wahai saudaraku yang telah mendengar suaraku ini, tolong kalian jangan sampai terpengaruh kepada orang-orang yang menjauhkan kita kepada Ahlul Bait, kepada dzurriyyatur Rasul. Bagaimana Rasulullah kalau melihat cucunya dihina, dicaci, dimaki? Betapa pedihnya guru besar kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai betul kepada umat. Rasulullah menitipkan dzurriyyati ahibbu dzurriyyati, kata Rasulullah, cintailah keturunanku. Kenapa harus membenci kepada keluarga Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perlu ketahui ikhwan, wahai saudaraku yang mengatakan orang Arab datang ke sini hanya ngungsi, mencari kehidupan. Maaf, orang Arab bukan mencari uang datang ke Indonesia, tetapi memperdagangkan agama, mengantarkan agama. Di sini agama di Indonesia Islam masuk. Bukan siapa yang mendatangkan, bukan angin yang datang agama ke Indonesia ini, bukan burung yang membawa datang ke Indonesia, adalah orang Arab yang mengorbankan dirinya, meninggalkan kampungnya, meninggalkan anak keturunannya. Untuk apa? Menyampaikan agama datang ke negeri Indonesia ini. Kenapa kita harus benci kepada orang yang berjasa besar? Kita kenal kepada Allah, barokahnya adalah dzurriyyatur Rasul, dan barokahnya orang yang datang dari Arab ke negeri kita Indonesia tercinta ini. Kenapa harus membenci? Juga ada hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu an disampaikan, ahibbu Quraisyan fa innahu man ahabbahullah. Cintalah kalian kepada orang Quraisy. Fa innahu man ahabbahullah. Maka karena sesungguhnya barang siapa yang mencintai orang Quraisy, ahabbahullah, Allah mencintainya. Rawahu Tabrani. Ini hadis. Siapa Quraisy? Keluarga Sayyiduna Muhammad
itu Bani Quraisy yang dikatakan Asy-Syaghaf, As-Sihab, As-Samad bin Samad, itu adalah dzurriyyatur Rasul. Ikhwani fillah, jangan sampai kita tertipu dijauhkan kepada dzurriyyatur Rasul. Kita taruh cintanya kepada beliau, karena beliau adalah mereka adalah ada gen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darahnya mahal, darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencintai kepada mereka, karena datuk-datuk mereka yang datang ke Indonesia untuk memperjuangkan agama ini, bukan hanya memperjuangkan agama negeri kita yang tumpah darah dulu di sini, yang banyak adalah orang Arab, ikhwani. Itulah yang saya bisa sampaikan. Wahai Al-Mukarram yang telah menyampaikan ini, tolong kalian fikirkan kalian, jangan sampai kau tertipu dengan setan terkutuk. Itulah yang saya bisa sampaikan. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.